Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ulfa Dwi Indriani. Dalam video pembelajaran bahasa Indonesia, kali ini saya akan sedikit membahas tentang bahasa baku. Dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terdapat aturan untuk menggunakan bahasa baku. Bahasa baku ini menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berbahasa Indonesia. Itulah kenapa kita harus mempelajari kata baku dan tidak baku. Bahasa baku atau bahasa standar adalah varietas bahasa yang berkontras dengan bentuk-bentuk vernakular atau termasuk dialek geografis dan sosiolek. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peranti komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Varietas tersebut dianggap isolek netral yang digunakan oleh keseluruhan masyarakat yang bersangkutan. Terlepas dari asal geografis atau sosial mereka. Dalam pengertian lain, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses atau standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan normatif. Penetapan bahasa baku biasanya melibatkan kodifikasi norma kebahasaan dan sistem ejaan, serta penerimaan konvensi ini oleh khalayak umum. Selain dua tersebut, ada juga pengertian bahwa bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai setidaknya satu varietas standar. Menurut definisi ini, istilah bahasa baku merujuk kepada keseluruhan bahasa itu, bukan kepada bentuk bakunya sendiri. Pengertian bahasa baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Fungsi bahasa baku. Paul L. Garvin yang mencerminkan tradisi aliran Praha membedakan 5 fungsi bahasa baku. 1. Penyatu. Memungkinkan komunikasi mudah di dalam suatu komunitas bahasa dan membina identitas kultural politik komunitas tersebut. Kedua, pemisah. Mengontraskan suatu komunitas bahasa dengan yang lain sambil membangun ikatan antara bahasawan yang menggunakan varietas bahasa yang berbeda-beda. 3. Pemberi prestise. Bertindak sebagai pembawa gengsi sosial dan kultural baik untuk seluruh komunitas maupun bagi seorang individu yang menuturkannya. 4. Partisipatif. Memungkinkan para penutur bahasa untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan bahasa baku atau mobilitas sosial, kemungkinan berpartisipasi dalam wacana publik, dan lain-lain. 5. Kerangka acuan. Berfungsi sebagai patokan untuk penilaian praktik kebahasaan. Ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku ada 5, yaitu 1. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita akan cenderung menggunakan ragam bahasa yang bersesuai dengan kebiasaan di daerah kita. Bahasa baku
tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah sebutan tertentu, ataupun perubahan awal kata. 2. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya, maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. 3. Menggunakan imbuhan secara implisit. Ragam bahasa baku menggunakan imbuhan atau awalan, sisipan, dan akhiran secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Penggunaan imbuhan secara implisit menampilkan makna sebenarnya, sehingga kalimat tersebut mudah dimengerti. 4. Bukan bahasa percakapan. Ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari umumnya merusak bahasa yang tidak baku atau bahasa pasaran. Bahasa yang baku bukan merupakan bahasa percakapan dan terdengar lebih formal atau resmi. 5. Tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme merupakan majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan lagi karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkan pada pertanyaan yang sudah jelas maknanya. Berikut contoh dari bahasa baku dan tidak baku yang sering tanpa kita sadari kita salah dalam penulisan dan pengucapannya. Yang pertama, fondasi. Kita biasanya sering mengucapkannya dengan kata pondasi. Arti dari kata fondasi sendiri yaitu dasar bangunan yang kuat, biasanya terdapat di bawah permukaan tanah tempat bangunan didirikan atau fundamen. Yang kedua, ada kata geladi. Kita biasanya sering mengucapkannya dengan geladi. Geladi sendiri berarti berlatih. Yang ketiga, ada kalimat gizi. Kebanyakan orang mengucapkannya dengan kata gizi. Artinya, zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Selanjutnya ada kata higienis. Kebanyakan orang mengucapkan kata higienis dengan higienis. Arti kata higienis yaitu berkenaan dengan atau sesuatu sesuai dengan ilmu kesehatan. Kalimat ijazah. Ini sering kita salah pengucapan. Yang benar itu adalah ijazah, bukan ijazah. Selanjutnya ada kalimat ikhlas. Menurut bahasa baku, kalimat penulisan yang benar adalah ikhlas. Sedangkan ikhlas adalah kalimat tidak baku. Demikianlah pembahasan saya pada materi bahasa baku. Jika ada kekurangan saya dalam penyampaian, saya memohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.